kami dari kelompok 3 akuntansi sektor publik kelas C3 akan membawakan materi mengenai penentuan harga pelayanan publik. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama Virgil Kevin Girot atau saya sendiri. Selanjutnya yang kedua Elisa Sambali. Selanjutnya yang ketiga Rizka Ayu Tri Fajriati. Selanjutnya yang keempat Vanessa Rito. Dan yang terakhir yaitu yang kelima Elisa Sambali. Karena saya telah memperkenalkan anggota kelompok saya, mari kita masuk pada materi yang pertama. Nah, baiklah, saat ini kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu materi mengenai barang dan jasa publik. Nah, kali ini kita akan memahami apa itu barang dan jasa publik dan perbedaannya dengan barang swasta. Barang publik adalah barang kolektif yang seharusnya dikuasai oleh negara atau pemerintah. Sifatnya tidak eksekutif dan diperuntukkan bagi kepentingan seluruh warga dalam skala luas. Nah, sedangkan barang swasta adalah barang yang spesifik yang dimiliki oleh swasta. Sifatnya eksekutif dan hanya bisa dinikmati oleh mereka yang mampu membelinya, karena harganya disesuaikan dengan harga pasar menurut rumus sang penjual. Dan materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Konsep-konsep pokok barang dan jasa publik. Suatu barang dikategorikan sebagai barang swasta atau publik dalam kaitannya dengan tingkat excludability dan persaingan. Tingkat excludability suatu barang ditentukan dengan kondisi di mana konsumen dan produsen barang atau pelayanan bisa memastikan bahwa orang lain tidak memperoleh manfaat dari barang atau pelayanan tersebut. Barang yang excludable tapi daya saingannya rendah disebut tool goods, yaitu bisa digunakan secara bersama-sama namun orang yang memanfaatkan dikenai biaya. Ada lagi barang yang daya saingannya tinggi tetapi non-excludable disebut common pool goods, yaitu barang yang non-excludable namun penggunaannya yang berlebihan akan mengurangi kesempatan. Penyediaan pelayanan. Alasan mengapa sektor swasta cenderung bekerja lebih efisien dan efektif. Yang pertama, sektor swasta mempunyai fleksibilitas dalam hal pengelolaan sumber daya, sehingga perubahan permintaan pasar mudah ditanggapi. Yang kedua, adanya persaingan pelayanan mendorong lebih baiknya mutu pelayanan dengan harga yang lebih murah bagi pelanggan. D. Kebijakan pengadaan barang dan jasa publik. Beberapa inisiatif yang diambil pemerintah guna memperbaiki penyelenggaraan pemerintah. Yang pertama, reformasi hukum dan yudikatif, termasuk pembentukan Komisi Ombudsman untuk menanggapi masalah korupsi dan pembentukan Komisi Reformasi Hukum. Yang kedua, perumusan strategi reformasi pegawai negeri sipil. Yang ketiga, rancangan undang-undang untuk memantapkan manajemen keuangan pemerintah. Yang keempat, pembentukan komisi anti korupsi. Dan yang terakhir, pembentukan kemitraan bagi pembaruan tata pemerintah di Indonesia yang didukung oleh UNDP, Bank Dunia, dan ADB. Tujuan pengadaan barang adalah untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan instansi pemerintah dalam jumlah yang cukup, dengan kualitas dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, serta dalam waktu dan tempat tertentu secara efektif dan efisien menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. E. Definisi pelayanan publik. Pelayanan publik adalah merupakan suatu tugas pokok badan-badan atau pemerintah kepada masyarakat atau public service yang dapat dibiayai dari sumber-sumber pendapatan publik. Pembiayaan kepada publik pada dasarnya dapat dibiayai melalui dua sumber, yaitu 1. Pajak, dan 2. Pembebanan langsung kepada masyarakat sebagai konsumen jasa publik atau charging for service. Jika pelayanan publik dibiayai dengan pajak, maka setiap wajib pajak harus membayar tanpa mempedulikan apakah dia menikmati secara langsung jasa publik tersebut atau tidak. Selanjutnya, metode pelayanan publik yang dapat dijual. Dalam memberikan pelayanan publik,
pemerintah dapat dibenarkan menarik tarif untuk pelayanan tertentu, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui perusahaan milik pemerintah. Pelayanan publik yang dapat dibebankan tarif pelayanan, misalnya penyediaan air bersih, transportasi publik, jasa pos dan telekomunikasi, energi dan listrik, perumahan rakyat, fasilitas rekreasi atau wisata, pendidikan, jalan tol, irigasi, jasa pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, dan pengelolaan limbah atau sampah. Pembebanan tarif pelayanan publik kepada konsumen dapat dibenarkan karena beberapa alasan, yaitu adanya barang privat dan barang publik, efisiensi ekonomi, prinsip keuntungan. Selanjutnya, taksiran biaya. Penentuan harga dengan teknik apapun yang digunakan pada dasarnya adalah mendasarkan pada usaha penaksiran biaya secara akurat. Hal ini melibatkan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, opportunity cost untuk staf, perlengkapan, dan lain-lain. Yang kedua, opportunity cost of capital. Yang ketiga, accounting price untuk input ketika harga pasar tidak menunjukkan value to society atau opportunity cost. Yang keempat, polling, ketika biaya berbeda-beda antara setiap individu. Dan yang terakhir, cadangan inflasi. Demikianlah materi dari kami, kelompok 3 akuntansi sektor publik, kelas C3. Dan apabila ada kesalahan penyampaian materi, kesalahan kata, mohon dimaklumi. Dan semoga apa yang kami jabarkan dalam video ini boleh dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.